dan tingkat kecamatan terkait pelaksanaan teknis tahapan pemilu tahun 2024, terutama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Kedua, memberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi penyelenggara teknis pemilu, pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Ketiga, menjelaskan titik kerawanan, pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dalam pemilu 2024. Keempat, memperdalam keterampilan saksi partai politik dan tim kampanye dalam proses penegakan hukum dan perwujudan keadilan demokrasi. Prosedurnya terlebih dahulu. Kalau tidak tahu, biar mengajukan keberatan. Nah, Bapak Ibu, harapan kami baik dari KPU maupun dari Bawaslu, Bapak Ibu sebagai saksi itu hadirnya juga pagi, karena Bapak Ibu harus melihat seluruh proses penghitungan, pemungutan sampai dengan lanjut. Ini yang tadi sudah ya, mengumumkan. Jadi KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu pemungutan suara serta nama TPS-nya. Menggunakan pengeras suara bisa, yang lazim. Kemudian menempelkan pengumuman di depan pengumuman juga bisa. Lalu bentuk pengumuman lain yang lazim, press over, yang penting lazim digunakan. Next. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu terkait C pemberitahuan tadi. Ya. Sebenarnya konsepnya Bapak Ibu untuk DPD mungkin berat. Kenapa? Karena kan DPD ini ditanggung satu orang saja. Tapi kalau untuk partai sebenarnya untuk menuju satu TPS 1 itu idealnya bisa. Kenapa? Karena kan dia itu mewakili DPR, DPRD, DPRD. Istilahnya harusnya budget segitu tuh cukup. Tapi itu tadi masing-masing itu punya problematika sendiri-sendiri dan skala prioritas yang berbeda. Artinya mungkin yang kampanye sedang penetapan itu puncaknya ya di TPS itu. Bayangin Bapak Ibu kalau di TPS itu tanpa sadar, kan kalau saksi sendiri-sendiri pasti perhatikan perolehannya sendiri-sendiri ya. Kalau saya saksi partai Apel yang tak katanya ya suaranya Apel itu orang kayak gitu. Bayangkan kalau suara ibu bapak hilang per TPS 10 aja misalkan untuk pemilihan RI gitu ya. Nah berarti kan nanti akan dikumpulkan Kabupaten Purworejo. Ya, data pemilih itu DPT-nya berapa, laki-laki berapa, perempuannya berapa, ditulis di huruf A besar. Kalau di TPS itu DPT-nya 300, perempuan laki-lakinya 100, perempuannya 200, ya ditulis di situ apa adanya sesuai dengan DPT di TPS itu di paling atas. Kemudian huruf B, pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih ini ada beberapa, dan ya pemilih dari DPT, pemilih dari DPTB, dan pemilih dari DPK. Yang dimaksud DPT adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS itu. Yang dimaksud dengan DPK adalah pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS. Melayani Bapak Ibu sekalian, ada hal yang tidak berkenan. Kami dari Bawaslu Kabupaten Purworejo mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama, kegiatan TUT saksi untuk tingkat Kabupaten Purworejo secara resmi saya nyatakan ditutup.